Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqallahul azim. Al-ayah. Para pemirsa Kurma Kultum Ramadan Warcap Kabupaten Purbalingga, edisi yang ketiga, tahun yang ketiga maksud saya, 1445 Hijriah. Pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas tema bahaya penyakit lisan. Lidah tidak bertulang. Sohirul jirmi azimul jurmi. Yang artinya kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Benar pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Yang artinya orang itu akan selamat jika bisa pandai menjaga lisannya. Itu pepatah dulu. Sekarang ada juga pepatah jarimu adalah harimaumu. Karena dengan jari-jari kita mengetik, menge-share berita-berita hoax, berita-berita bohong, ujaran kebencian. Itu adalah dosa. Apalagi kita lakukan di bulan-bulan yang penuh mulia, bulan Ramadan ini. Para pemirsa Kurma Warcap Kabupaten Purbalingga, pada kesempatan hari ini saya menghimbau dari hati nurani yang paling dalam, tolonglah manfaatkan bulan-bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Seperti saya sampaikan, kebetulan saya adalah guru pendidikan agama, saya sampaikan di anak-anak didik kami. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Saya ulangi lagi, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Ini kami sampaikan kepada anak-anak didik kami. Dan kami memang memberikan tugas-tugas yang salah satunya di dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, ya, kami selaku pendidik menganjurkan, berharap bahwa nanti pada saat hari terakhir masuk, yaitu tanggal 5 April, tugas untuk anak didik kami, dan ini sebenarnya walaupun saya sampaikan anak yang saya ajar, tapi khusus pemirsa Kurma atau Kultum Ramadan Warcap Kabupaten Purbalingga, ini kami sampaikan untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Karena kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, ada ayat yang berbunyi la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmatnya. Tetapi apabila engkau kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Al-ayah. Kita harus bersyukur kita masuk di bulan Ramadan ini.
banyak orang kurang seminggu, kurang 2 minggu, bahkan kurang 3 hari, bahkan kurang 2 hari atau mungkin 1 hari. Ini banyak sekali ya, di musola-musola, di pengumuman-pengumuman ada kata-kata innalillahi wa inna ilahi rojimun. Makanya pemirsa kurma yang budiman, pada kesempatan hari ini kita harus bersyukur. Kita dipercaya oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan. Tolonglah manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, malam digunakan untuk taraweh, untuk tadarus dan sebagainya. Memang kalau orang yang tidak beriman, ibadah puasa itu berat. Ya, untuk menahan dahaga, untuk menahan haus dari terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari, kalau tidak didasari dengan iman, yakin dan hakul yakin, orang tersebut tidak akan bisa melaluinya. Bahkan kita jumpai ya di terminal-terminal, ya di tempat-tempat umum, banyak orang yang tidak kuat untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan dia akhirnya membatalkan diri untuk tidak berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Pada kesempatan hari ini, pemirsa yang budiman, kurma, kultum Ramadan, WhatsApp Kabupaten Purbalingga, ayolah manfaatkan betul-betul ya momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya sampaikan bahwasanya ini ya sesuai dengan tema tadi, kalau kita luka karena pedang, kalau kita luka karena silet, mungkin 1 minggu, 2 minggu bisa terobati. Tapi kalau kita luka karena lisan, kemana obat akan dicari? Ya, makanya pada kesempatan hari ini, selain ibadah secara awam, yaitu menahan dahaga, menahan lapar, ada tingkatan yang kedua, yaitu kita harus menahan panca indera. Kita harus puasa, ya. Telinga kita juga harus puasa, ya. Puasa dari apa? Puasa dari mendengar hibah, namimah, ya, gunjingan dan sebagainya. Puasanya sah, ya, tapi kadar pahalanya berkurang. Terus yang berikutnya, lisan kita juga harus puasa. Puasa dari apa? Puasa dari ngerasani orang, gelendeng dan sebagainya. Berita-berita yang tidak pas, hoax dan sebagainya. Kita harus hindari di bulan Ramadan ini. Berikutnya, mata kita. Mata kita juga harus berpuasa, ya, dari nun sewu, ya. Kalau kita lihat misalkan ya TikTok atau mungkin Facebook atau apa ya di media sosial ini, misalkan ada iklan yang mungkin akhirnya akan sedikit mengurangi pahala kita, langsung kita tutup, istighfar dan sebagainya. Ya, makanya pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim Kurma WhatsApp Kabupaten Purbalingga, dan semoga kegiatan ini tetap berlangsung, tetap berjalan, ya, istiqomah, ya, dan semoga amal ibadah dari kita semuanya, makanya nanti ending kita pada tanggal 1 Syawal tidak lain dan tidak bukan sesama muslim kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita dan ibadah kalian semuanya diterima. Itu ucapan yang paling pas, yang paling tepat ketika kita memasuki 1 Syawal. Dan Syawal di sini harus kita manai, ada peningkatan. Makanya sahabat, ini untuk mempersiapkan Ramadan beda dengan kita ya. Kita mungkin Ramadan mempersiapkan hanya mungkin 1 hari, 2 hari ya untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi sahabat Nabi itu untuk mempersiapkan Ramadan ini 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah mempersiapkan baik fisik, ya, tenaga, semua itu diharapkan untuk bisa ketemu di bulan Ramadan. Terus selebihnya 6 bulan berikutnya dia berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga ibadah selama di bulan Ramadan, ibadah apa saja? Ibadah puasa itu sendiri, ibadah tadarus, ibadah qiyamul lail, dan ibadah sedekah dan yang lainnya,
semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya cukupkan sekian kajian yang berkaitan dengan bahaya penyakit lisan. Betul-betul harus kita jaga lisan kita, anggota panca indera kita, baik dari perbuatan yang istilahnya tidak sengaja maupun yang disengaja. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela yang akan menimpa pada panca indera kita semuanya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, bila bisabil haq, fastabiqul khairat, non wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.